Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtini Agustianti dari kelas 30D akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu upacara umum. Upacara umum adalah aktivitas yang dilakukan di waktu-waktu tertentu. Upacara dapat dilakukan untuk memperingati sebuah kejadian maupun penyambutan. Upabuklat dan upatuplat. Upabuklat adalah upacara yang dilaksanakan sebelum latihan, sedangkan upatuplat adalah upacara yang dilaksanakan sesudah latihan. Perlengkapan upacara pembukaan latihan atau yang biasa disingkat dengan upabuklat. Perlengkapan upacara. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu bendera merah putih. Yang kedua tiang bendera, ketiga teks Pancasila, keempat teks Dasadharma. Pelaksana upacara. Pemimpin upacara atau yang biasa disebut dengan pratama, 1 orang. Kedua pembina upacara 1 orang. Tiga pengibar bendera 3 orang. Keempat pembaca Dasadharma 1 orang. Persiapan. Yang pertama, pemeriksaan kerapian, absensi oleh masing-masing pimpinan regu. Kedua, pembagian tugas pelaksana dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang bertugas. Ketiga, pratama membentuk barisan angkare dan memeriksa kerapian barisan upacara. Pelaksanaan upacara pembukaan latihan. Yang pertama, laporan masing-masing pimpinan regu kepada pratama. Sebelum laporan, Pinru paling kanan memimpin penghormatan kepada pratama. Kedua, pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Ketiga, pembinaan upacara mengambil tempat samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam barisan bersaf. 4. Pembina upacara melangkah 1 langkah. Penghormatan dipimpin oleh pratama dan diikuti seluruh peserta upacara. 5. Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya. 6. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas upacara. Penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. 7. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. 8. Pembacaan Dasadharma oleh yang bertugas. 9. Kata pengantar dari pembina upacara tentang tema atau acara latihan. 10. Doa dipimpin oleh pembina upacara. 11. Pasukan diserahkan kepada pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pratama. 12. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. 13. Pratama membubarkan barisan upacara untuk mengikuti latihan. Pelaksanaan upacara penutupan latihan atau yang biasa disingkat dengan upatuplat. Yang pertama, laporan masing-masing pimpinan regu kepada pratama. Sebelum laporan, Pinru paling kanan memimpin penghormatan kepada pratama. Kedua,
Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. 3. Pembina upacara mengambil tempat samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam barisan bersaf. 4. Pembina upacara melangkah satu langkah, penghormatan dipimpin oleh Pratama dan diikuti seluruh peserta upacara. 5. Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya. 6. Penurunan bendera merah putih oleh petugas upacara, penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. 7. Kata arahan dari pembina upacara tentang pelaksanaan latihan atau acara latihan berikutnya. Doa dipimpin oleh pembina upacara. 9. Pasukan diserahkan kepada Pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. 10. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. 11. Pratama membubarkan barisan upacara. Sejarah singkat Pramuka. Gerakan Pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal Pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Nederlands Pavindersorganisatie atau NPO, bentukan Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Nederlands Indische Padvindersvereniging atau NIPV. Sejak Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908, hal ini dianggap sebagai cikal bakal dari lahirnya gerakan Pramuka. Tak perlu waktu lama, semenjak buku tersebut diterbitkan, Pramuka semakin dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Pada tahun 1916, berdiri organisasi Pramuka untuk usia siaga bernama CUB atau Anak Serigala. Pengertian LKBB. LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Fungsi LKBB. LKBB berguna untuk menumbuhkan sikap disiplin, rasa tanggung jawab, dan rasa persatuan. Pengertian aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diperintahkan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk melaksanakan pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Macam-macam aba-aba. Yang pertama aba-aba petunjuk, yang kedua aba-aba peringatan, dan ketiga aba-aba pelaksanaan. Tali temali. Simpul dan ikatan. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Tali adalah bendanya. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misalnya kayu, balok, bambu, dan sebagainya.
Macam-macam simpul dan kegunaannya. Simpul ujung tali berguna agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Kedua, simpul mati. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Ketiga, simpul hidup. Gunanya untuk menyambung dua buah utas tali yang sama besarnya dalam keadaan licin. Keempat, simpul anyam. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan kering. 5. Simpul anyam ganda. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan basah. Macam-macam ikatan dan fungsinya. Ikatan pangkal digunakan untuk mengikat tali pada tiang atau tongkat. Ikatan tambat digunakan untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang atau kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk dilepaskan kembali. Ikatan tarik digunakan untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Ikatan jangkar. Ikatan ini digunakan untuk mengikat suatu benda yang berbentuk ring. Ikatan tiang digunakan untuk mengikat suatu benda, namun ikatan ini masih dapat berputar gerak leluasa. Ikatan Turki. Ikatan ini digunakan untuk mengikat sapu lidi setangan leher. Ikatan canggah digunakan untuk menyambung dua buah tongkat secara lurus. Ikatan silang berfungsi menautkan dua buah tongkat atau kayu yang posisinya bersilangan. Ikatan kaki tiga digunakan untuk menggabungkan tiga buah kayu atau tongkat dengan posisi saling lurus atau untuk membentuk kaki tiga. Ikatan palang dikenal sebagai square lashing atau berfungsi untuk menautkan dua tongkat atau kayu yang posisinya saling tegak lurus. Macam-macam tali. Yang pertama, tali kapas. Yang kedua, tali plastik. Ketiga, tali webbing. Keempat, tali ijuk. Dan kelima, tali karamantel.
Pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek, seperti bangunan kreatif, tandu, mendarat kaki 3, menara kaki 4, dan lainnya. Tujuannya memberikan informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Samuel Finley Breese Morse dilahirkan pada 27 April 1791 di Charlestown, Massachusetts. Morse lahir dari pasangan pastor Jedidiah Morse yang merupakan pakar geografi serta Elizabeth Ann Finley Breese. Setelah menempuh pendidikan di Akademi Phillips di Andover, Morse melanjutkan sekolah di Yale College untuk mempelajari filsuf religius, matematika, dan sains. Berkat kejeniusannya, Morse dapat menciptakan prototipe dari telegraf. Selanjutnya, ia mengembangkan suatu kode untuk memudahkan masyarakat memahami arti pesan yang disampaikan. Bersama rekannya, Alfred Vail dan Leonard Gall, mereka menggunakan sistem titik dan garis untuk mewakili huruf dan angka yang kini dikenal sebagai kode Morse. Kode Morse mulai digunakan secara luas pada tahun 1844 setelah telegrafnya mendapat paten dan berfungsi dengan baik. Pengertian sandi Morse. Sandi Morse merupakan suatu kode yang merupakan sebuah sistem representatif huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter utama tertentu. Pada umumnya, sandi Morse kerap dipakai sebagai sarana alat komunikasi di mana komunikator dan komunikasinya berada di tempat yang berbeda. Pada bunyi pendek dapat berada di tempat yang berbeda. Pada bunyi pendek dapat disimbolkan dengan tanda titik, sedangkan pada bunyi yang panjang dengan garis. Manfaat sandi Morse sebagai sarana komunikasi, memberikan pesan rahasia, digunakan dalam telegraf, digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Macam-macam sandi. 1. Sandi koordinat atau merah putih. Kedua, sandi AND. 3. Sandi rumput. 4. Sandi kotak. 5. Sandi jam. 6. Sandi angka. 7. Sandi Morse. Penggunaan dan penyampaian sandi Morse dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah 1. Menggunakan suara atau peluit. 2. Menggunakan simbol. 3. Menggunakan ketukan jari. 4. Menggunakan sinar dengan sinar lampu. 5. Menggunakan gerak. 6. Menggunakan tulisan. 7. Menggunakan denyut listrik. 8. Menggunakan cermin.
Semapor. Semapor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi yang didapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan, namun kini umumnya digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera semapor. Pengiriman sandi melakukan bendera semapor ini menggunakan dua bendera, yang masing-masing bendera tersebut berukuran 5 cm kali 45 cm kali 45 cm. Bentuk bendera yang persegi panjang merupakan penggabungan dua buah segi sama kaki yang berbeda warna dan sebaliknya menggunakan warna yang cerah. Pengertian menaksir. Menaksir adalah memperkirakan, mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar suatu sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Macam-macam menaksir. 1. Menaksir diri sendiri. 2. Menaksir jarak. 3. Menaksir cuaca. 4. Menaksir lebar. 5. Menaksir tinggi. 6. Menaksir deras arus. Yang paling umum digunakan yaitu menaksir lebar dan tinggi.